Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan dulu sebelumnya saya Siti Nur Azizah, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam mata kuliah Etika Profesi Guru ini saya akan melakukan podcast dengan Ibu Dwi Ratnasari selaku guru IPS di SMA Negeri 1 Melames dengan tema kisah inspiratif di balik profesi guru, yaitu dengan menemukan kesenangan dan makna dalam mengajar. Sebelumnya, marilah kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Dwi Ratnasari. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana di Aziza kuliahnya juga lancar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah lancar juga kuliahnya. Untuk sekarang di SMA sedang apa, Bu? Apakah sudah penilaian akhir semester atau gimana? Oh ya, baik. Untuk di SMA Negeri 1 Melames sendiri saat ini belum melakukan PAS atau penilaian akhir semester, tapi akan dilaksanakan nanti Senin 27 Mei 2024 dan akan berakhir di bulan Juni. Berarti minggu depan ini udah PAS ya, Bu? Ya, betul sekali. Ya, langsung saja, Bu, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pertama, kan Ibu sudah menjadi guru. Kira-kira apa yang mendorong Ibu memilih profesi sebagai guru? Baik, terima kasih di Aziza sebelumnya atas pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Mengapa sih saya kok memilih profesi sebagai guru? Kenapa nggak dokter atau mungkin Ya. polisi gitu ya? Karena memang dari kecil itu saya suka bercita-cita menjadi seorang guru. Dan bagi saya guru itu adalah profesi yang mulia. Selain itu guru itu juga digugu dan ditiru ya pastinya. Dan saya suka dengan dunia pembelajaran. Dalam artian saya suka menyampaikan ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain. Maka dari itu, selain cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang guru, ya karena saya merasa guru itu profesi yang sangat mulia dan apa ya sampai jenjang tua pun masih bisa begitu. Itulah alasan saya. Ya. Luar biasa, Bu, ya. Memang karena guru itu benar-benar yang mulia menyampaikan ilmu kepada orang lain. Terus yang kedua, Iya, eh, betul. bag- bagaimana pengalaman Ibu saat pertama kali mengajar? Apakah ada tantangan yang pernah membuat Ibu itu merasa mau menyerah gitu ketika mau menjadi guru? Oh iya, pastinya pengalaman saya mengajar pertama kali itu bukan di SMA, tapi di SMP sebagai guru IPS. Nah, bagaimana perasaannya? Pastinya senang, karena memang tadi seperti apa yang saya sampaikan, cita-cita saya kan memang ingin menjadi seorang guru. Jadi ketika saya sudah menggapai cita-cita saya menjadi seorang guru, pastinya ketika saya mengajar bertemu siswa dengan berbagai macam karakteristiknya, pastinya saya senang ya. Jadi tidak ada keluh kesah atau apa. Pasti senang bertemu dengan peserta didik. Nah, mengenai tantangan, pastinya setiap proses dalam kehidupan, utamanya menjadi seorang guru, profesinya guru, itu pastinya ada tantangan. Seperti halnya hal yang ingin menjadi saya hampir menyerah adalah ketika saat saya mengajar, pastinya kan karakteristik peserta didik itu sangatlah banyak. Ada yang bandel, ada yang nurut, ada yang pintar. Nah, siswa-siswa yang bandel itu terkadang membuat saya itu letih hingga menyerah. Tapi kembali lagi ke motivasi saya. Saya ingin menjadi seorang guru itu kan bukan sekedar hanya menjalankan profesi, bukan sekedar hanya ingin meraih cita-cita, tapi menyalurkan ilmu pengetahuan yang saya miliki seperti apa yang dicanangkan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita akan menjadi penuntut apa pemberi ilmu sepanjang hayat seperti itu. Jadi sehingga motivasi yang saya genggam itu yang ingin membangkitkan saya dan membuat saya tidak menyerah. Ya, Masya Allah. Terus eh, ini bagaimana Ibu menemukan kesenangan dan makna dalam pekerjaan mengajar?
Iya. Nah, seperti apa yang saya paparkan. Bagaimana sih saya menemukan kesenangan? Ya, karena itu tadi, profesi yang saya jalankan ini adalah profesi yang saya sukai. Itu yang pertama. Jadi, kalau misalkan saya di rumah jenuh, sudah pusing dengan pekerjaan rumah dan lain-lain, ketika saya ketemu siswa, ada yang bandel, ada yang nakal. Nah, saya terhibur. Di saat itulah saya merasa senang. Jadi, beban-beban yang tadinya itu di pikiran saya maupun di rumah itu banyak, ketemu peserta didik lagi, jadi enjoy lagi. Meskipun sebetulnya hati saya penat, sedang tidak karuan, ketemu peserta didik, kita harus tetap memberikan eh, tebaran pesona yang positif. Dan saat itulah saya merasa senang, gitu. Iya, iya. Meskipun di rumah keadaannya lagi nggak mood, lagi apa, kalau ketemu peserta didik, kayak harus berusaha gimana caranya biar senang, biar juga tersampaikan juga ke mereka yang lagi dari kita itu. Iya, betul. Terus mereka itu juga sebagai penghibur. Ada aja tingkah lucunya yang dapat menghibur hati kita, gitu. Ya, benar sekali. Lalu yang pertanyaan yang keempat, apa tantangan terbesar Ibu yang pernah Ibu hadapi dalam mengajar? Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Iya, tantangan saat mengajar yang terlalu besar sebetulnya tidak ada. Selama ini kebetulan saat saya mengajar IPS itu wajar-wajar saja. Dalam artian tantangannya seperti ini. Misalnya ketika di SMA 1 Ngames ini saja, saya itu mengajar IPS itu pasti di jam terakhir, di setelah istirahat kedua. Dalam artian paginya kita sudah kebetulan sudah olahraga, sudah capek dengan matematika dan pelajaran lainnya. Di jam terakhir ada IPS, pasti dia akan merasa lelah, konsentrasinya sudah pecah, yang dibayang-bayangkan pengen cepat pulang dan lain-lain. Nah, itu merupakan tantangan menurut saya. Nah, saya sebagai seorang guru ya pastinya harus memiliki motivasi. Gimana caranya ya siswanya motivasi disuruh cuci muka, kita kasih namanya ice breaking. Jadi guru itu harus inspiratif juga, memberikan ice breaking meskipun siang-siang. Karena apa? Biar minat belajar siswa itu kembali lagi gitu. Karena kalau kita itu monoton, cuma memberikan pembelajaran yang membuat mereka tambah bosan, ya mereka akan semakin mengantuk dan konsentrasinya akan terus pecah. Sehingga ya kita harus memberikan motivasi seperti memberikan ice breaking dan game lainnya. Iya. Ya, Bu, terima kasih. Terus lanjut yang kelima, bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses belajar dan memotivasi mereka? Oh ya, baik. Nah, tadi dalam pembelajaran IPS itu kan paling banyak baca buku, gimana sejarahnya dan lain-lain sebagainya lah. Tapi saya sebagai seorang guru IPS melibatkan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Pastinya dari awal itu kan saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa. Nah, yang pertama adalah memotivasi. Motivasi belajar siswa. Yang kedua ya tadi melibatkan dalam segala hal, contohnya saja kita beri ice breaking. Secara otomatis guru dan seluruh siswa dalam kelas itu akan berkolaborasi. Gitu. Selain Iya. dikasih ice breaking, adanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, itu kan langsung otomatis guru sebagai fasilitator, ya kan? Nanti peserta didik seluruhnya akan ikut serta dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk hubungan dengan orang tua? Bagaimana Ibu membangun hubungan yang baik antara siswa, orang tua, dan juga dari guru-guru lain ataupun dari staf sekolah itu sendiri? Baik, kalau kebetulan di kelas saya sendiri, saya mengampu kelas 11. Nah, di situ ada selain grup dengan peserta didik, saya pun juga memiliki grup dengan Bapak Ibu Wali Murid. Mengapa? Karena terkadang jika kita ada kegiatan daring, itu siswa itu ada yang tidak mengumpulkan di classroom. Nah, tugasnya kita adalah memberikan informasi juga tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada orang tua di rumah untuk mengingatkan putra-putrinya untuk mengumpulkan tugas melalui classroom. Tapi kalau untuk menjalin keseluruhan warga sekolah, mulai dari siswa, guru, maupun seluruh wali murid, kita selalu ada pertemuan secara intens dalam artian entah itu di awal pembelajaran maupun pengambilan rapot. Itu ada pertemuan dengan wali murid, peserta didik, dan juga gurunya. Nah, di situ kita akan memberikan ulasan-ulasan mengenai sebetulnya pendidikan itu tidak hanya terdiri dari peserta didik maupun guru, tapi orang tua pun di rumah juga harus
intens memperhatikan dan juga memotivasi peserta didik agar kegiatan pembelajaran ini tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Iya, iya. Mungkin kalau nggak ada nggak ada dorongan dari orang tua kan kadang kalau siswanya punya tugas tapi orang tuanya nggak tahu itu kan juga kadangnya siswa lupa jadi bisa itu Bu ya diingatkan di grup koordinasi juga sama Iya, orang tuanya mungkin gitu ya. ya, betul sekali. Lalu ini apa yang menjadi sumber inspirasi atau motivasi Ibu dalam mengajar itu apa? Oke, sumber inspirasi saya dalam mengajar, dalam menjalankan profesi saya sebagai seorang guru, saya itu selalu terinspirasi dari Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara, di mana dia selalu mengajarkan bahwa guru itu adalah seperti apa yang saya katakan tadi dari awal, guru itu adalah profesi yang mulia, pelajaran apa atau ilmu apa yang kita sampaikan itu kan pastinya akan jariah, ya kan? Dan guru Ya, itu selain memberikan apa ya dorongan, memberikan ide, dia juga harus memberikan suri tauladan yang baik dalam artian pendidikan, karakter, intak seperti itu. Jadi itulah inspirasi saya. luar biasa. Inspiratornya langsung dari Bapak Ki Hajar Dewantara gitu. Sebagai Ya, selain tokoh cita pendidikan. dulu ya. Ya, ya. Lalu ini Bu, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dalam karir mengajar ini? Bagaimana pembelajaran itu dikatakan berhasil gitu Bu dalam dalam mengajar. Hmm. Kamu tuh, tes, tes, tes. Lalu Oke, ya. Di Aziza sudah bisa mendengar suara saya. Mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan. sudah bisa Bu. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, oke. Ya, dalam mengukur bagaimana sih profesi yang saya jalankan ini sukses atau belum gitu, nggih. Yang pastinya bukan diukur sayanya, tapi saya akan melihat peserta didik saya. Bagaimana ini kalau menurut saya pribadi ya, ketika saya sebagai seorang guru dapat menghantarkan peserta didik saya ke gerbang pintu yang lebih maju, dia yang lebih sukses dari saya, itu saya merasa bahwasanya apa yang menjadi profesi saya saat ini, saya rasa saya sudah berhasil. Tetapi bukan berarti saya tidak terus mengembangkan ataupun memberikan ilmu ini stuck di sini saja tidak, tetapi ya itu akan menjadi motivasi saya terus akan memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya gitu. Jadi terukur dari bagaimana saya dapat menghantarkan peserta didik saya ke gerbang pintu pendidikan yang lebih maju, bahkan lebih sukses dari saya. Luar biasa ya. Berarti ketika kita melihat anak-anak didik kita itu lebih berhasil, mereka menjadi lebih baik lagi, itu juga merupakan suatu keberhasilan kita sebagai guru, gitu ya. Ya, betul. Lalu ini Bu, kayak pertanyaannya lebih hampir sama kayak tadi. Apa yang paling Ibu sukai dari menjadi seorang guru itu apa? Yang paling saya sukai adalah bertemu siswa saya. Karena tadi kalau kita ketemu siswa itu semuanya penat dalam pikiran tuh sudah hilang karena ya udah tugas kita adalah memberikan ilmu maupun bagaimana masalahnya kita harus tetap senyum ya kan nggak Ya, mungkin kan kita ada masalah apa terus kita bawa ke peserta itu nggak mungkin jadi itulah yang paling saya menyenangkan bertemu dengan peserta didik. ya Bu. Lalu ini Bu, pertanyaan yang paling terakhir. Apa pesan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak muda yang bercita-cita menjadi guru? Oke, teruntuk teman-teman mungkin maupun adik-adik yang saat ini sedang menempuh pendidikan dalam strata satu keguruan pastinya ya. Tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugas, tetap semangat dalam menjalankan praktik-praktiknya. Menjadi seorang guru itu tidaklah mudah karena pengabdian dan perjuangannya memanglah sangatlah panjang. Tetapi perlu dipahami bahwasanya menjadi seorang guru itu tidak serta-merta sebuah profesi, tapi itu tadi pekerjaan yang sangat mulia
Jangan dilihat bagaimana nanti menjadi seorang guru honornya berapa, tapi bagaimana cara kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat sepanjang hayat kepada peserta didik. Terima kasih Bu, nasihat yang sangat luar biasa. Baik, mungkin itu saja podcast kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ini, Bu ya. Mungkin Iya, bisa saya simpulkan bahwa dari podcast kita hari ini tuh guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Tapi guru bukan hanya soal profesi, tapi tentang bagaimana keikhlasan kita, pengabdian kita dalam menyampaikan ilmu untuk anak-anak bangsa. Mungkin gitu ya. Tentang bahwa menjadi guru itu memang menarik, benar-benar sangat menarik dan sangat mulia. Itu saja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Dwi. Semoga iya. pendidikan di Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.